katanya Qutbul Ghaus tadi. Maka berangkat. Haji Rusdi, Haji Pendi, saya. Karena dia sudah jadi wali. Amin ya Rabbal. Maka sampai di rumahnya Qutbul Ghaus, ternyata Al-Ghaus ini langsung keluar rumah. Dikasaf 3 orang ini. 3 orang ini gak usah ngomong, langsung dikasaf, Pak. Haji Rusdi, saya tahu Anda tidak yakin dengan saya. Tidak yakin dengan saya. Tetapi saya melihat tulisan di Lauhin Mahfud, kamu akan tergoda dengan dunia. Bahkan dunia kamu sangat menyibukkan kamu, sampai-sampai dia menyebutkan Qutbul Ghaus ini sampai dunianya sampai di hidungnya begini. Dia nunjuk seperti ini. Karena banyaknya dunianya, sibuknya dengan dunia. Ini dikasaf karena tulisannya di Lauhin Mahfud. Wahai kamu Haji Pendi. Nah. Kamu tadi ingin, hatimu tidak baik ini. Saya tahu pertanyaan kamu apa, sekarang saya jawab. Pertanyaan disebutkan, jawabannya disebutkan. Wahai Haji Pendi, tulisan kamu di Lauhin Mahfud ini akan terhempas imanmu dari hatimu. Naudzubillah. Mudah-mudahan beliau tetap beriman kepada Allah, istiqomah, husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Maka saya dikasaf juga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Engkau wahai murid, langsung sebut murid dia. Diangkat murid. Engkau hatimu dipenuhi dengan hati yang husnudzon, berprasangka baik. Maka tulisan di Lauhin Mahfud, kamu akan menjadi orang yang luar biasa, orang istimewa. Bahkan engkau akan jadi orang wali dan membawahi kakimu tadi menginjak bahu-bahu orang-orang alim. Ini dikasaf semua 3 orang ini. Saya, Haji Pendi, Haji Rus. Maka selang beberapa tahun, luar biasa. Saya cerita saya dulu aja dah. Kasihan mereka ini ya. Nasibnya tidak enak ini pasti ya. Luar biasa. Dikasaf tadi berapa tahun, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi wali Allah. Yang kekeramatannya bukan di Baghdad ini, bukan tidak ada orang keramat, Pak. Semua wali-wali di Baghdad tadi di bawah telapak kakinya Sultan Aulia Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Cocok dengan kasafnya orang Qutbul Ghaus tadi. Maka Haji Rusdi, nah ini Haji Rusdi. Dia waktu itu pemerintahan Abbasiyah, dipanggil oleh raja. Haji Rusdi, sini. Anda sekarang, karena jadi ulama semua ini, 3-3 ini jadi ulama, bukan orang sembarangan. Saya ulama, beliau ulama, Haji Pendi ulama, dan terkenal. Haji Rusdi, karena kamu alim, kamu sekarang aku jadikan hakim atau qadhi. Maka diangkat Haji Rusdi jadi qadhi di kerajaan. Maka berhubung jadi qadhi, Pak, yang datang ini orang kaya semua. Ingin hukum tadi diringankan dengan membawa uang hadiah kepada Haji Rusdi. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap hari dia sibuk menemui tamunya. Setiap hari dia sibuk menghitung hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang ingin diselesaikan hukumnya oleh Haji Rusdi. Sampai-sampai
dia melepaskan ibadahnya kacar-kacir sesuai dengan yang dikasih oleh Qutbul Ghaus. Tapi kaya dia, Pak. Kaya. Cuma nggak jadi wali akhirnya. Nggak jadi wali, nggak jadi ulama. Iya, karena ulama nggak mungkin, Pak, disogok mau. Ada ulama disogok mau? Ulama amplop ya, supaya naudzubillah, tidak begitu. Ulama ini melayani umat. Al ulama humul wasithah bainan nabi wa ummati. Ulama ini jadi wasithah, penghubung antara nabi dengan umatnya. Tidak langsung umat itu ketemu nabi, tidak, tetapi melalui ulama, melalui para alim, para wali. Kalau kita yang hadir di sini cinta kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, akan dihubungkan nanti dengan kakeknya Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini ulama yang benar, Pak. Sudah selesai aja, bagus saja itu, sudah itu. Yang terakhir Haji Pendi. Dia diberi hadiah orang kaya. Karena dia alim, ulama, diberi hadiah. Wahai Haji Pendi, kamu aku berikan duit, bangun madrasah, bangun masjid yang besar, dan kamu ngajar di situ sebagai ulama, sebagai khalifahnya. Maka uang ini banyak diterima oleh Haji Pendi, dibangun. Tidak korupsi, Pak, tidak. Tidak dibohongi, tidak. Karena ulama dia. Maka dibangunkan semua ini. Jadi masjid, jadi majelis. Suatu ketika waktu dohor menjelang, karena dia khalifah, dia naik ke atas. Kebetulan masjidnya ada menara begitu. Ketika sudah masuk sholat dohor, dia mau adzan. Tetapi ketika mau adzan ini, karena di negara Arab itu rumah itu loteng semua, Pak, ya, tingkat semua. Dia melihat wanita yang agak terbuka auratnya. Wah, ini kalau urusan aurat seneng ini, barang dalam ini ya. Menyingkap karena kena angin. Dilihat perempuan tadi cantik, kayaknya masih gadis ini. Maka nggak jadi adzan Haji Pendi, Pak. Turun karena dekat, dihampiri, ditanya, wahai gadis, wahai fulanah, apakah kamu sudah kawin? Saya belum kawin. Wah, subhanallah, ditanya begitu, gadis tadi jatuh cinta langsung sama Haji Pendi. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ketika dia mengatakan, wahai fulan, saya dengar Anda ini orang alim, Anda tampan, Anda tanya tadi, hatiku tergetar. Apakah kamu juga punya istri? Katanya galak. Tidak, kata Haji Pendi langsung, ternyata tidak. Cepat kilat dia bilang tidak. Nah, subhanallah, Haji Pendi juga dengan perempuan mengatakan begitu, dia langsung jatuh cinta, mati lagi, buta lagi. Sekarang begini saja, kata Haji Pendi, tidak usah lama-lama, saya sudah jatuh cinta sama kamu, kamu juga jatuh cinta sama saya, ayo kawin saja. Kata perempuan tadi, boleh kamu kawini saya sekarang pun boleh, tapi mohon maaf, agama saya Nasrani. Ya benar, perempuan tadi mengatakan agama saya Nasrani, saya tidak sesuai dengan agama kamu, apakah kamu mau? Maka dikatakan cinta ini buta, Pak.
Maka Haji Pendi tadi saking terperanjat kena pandangan pertama, sesuai dengan lagunya Arafik ini ya, langsung jatuh cinta dan naudzubillah dia melepaskan keimanannya, kawin dengan anak Nasrani ini. Mudah-mudahan beliau ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Pendi istiqomah, ibadah, selalu ngaji di sini. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Inilah perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang luar biasa. Bahkan sekelas Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih ada orang gak seneng sama dia, Pak. Tidak semuanya wali ini disenangi orang, Pak. Jadi Anda kalau jadi ustadz tidak disenangi orang biasa, belum wali aja, Kak. Ya? Jadi takmir masjid dibenci orang biasa. Jangan Anda marah. Ini Tuan Syekh dibenci sama orang kaya, saudagar. Kaya, saudagar. Maka diriwayatkan ketika sholat Jumat, ini kebetulan yang jadi khotib Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Maka orang kaya tadi melihat, waduh, ini orang yang saya benci. Ini yang dikatakan wali, saya tidak percaya kalau dia wali. Maka dia duduk paling belakang. Subhanallah, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke mimbarnya baca khutbah, orang yang kaya tadi diberikan sakit perut yang luar biasa. Mules. Mau ke toilet, BAB. Ditahan. Waktu itu khutbahnya panjang. Tidak kuat. Kalau saya keluar, nanti jadi perhatian. Maka Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai mata hati, ma'rifat billah, tahu ini orang yang benci saya ini lagi sakit perut. Dia pingin BAB. Maka sambil khutbah, dia turun dari mimbarnya, tetap membaca khutbah begitu. Maka dipanggil, kamu mau ke BAB ya? Sini. Syekh Abdul Qadir Jailani membuka jubahnya. Dibuka jubahnya, dimasukkan orang kaya tadi yang benci tadi, yang lagi mules tadi. Dibukakan. Orang tadi, kata orang tadi, saya seakan-akan dibawa terbang. Tahu-tahu saya di suatu lembah ada sungainya. Ada sungainya. Wah, ini bener nih. Saya mau BAB. Maka dia BAB. Mohon maaf, setelah BAB dia sadar, loh, saya di mana ini? Tapi saya Abdul Qadir Al-Jailani tahu. Diambil lagi orang tadi itu, Pak. Kembali lagi. Ikut khutbah sampai sholat Jumat yang imami Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah selesai, dia mengakui, ini seorang wali luar biasa ini. Dia mengakui saja. Dia tidak bicara apa-apa dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dia pulang begitu saja. Sampai di rumahnya, mau buka pintu, dia lupa kuncinya. Rumah ketinggalan. Lalu dia pergi balik lagi ke masjid. Dicari kunci di mana dia sholat, di sela-selanya tidak diketemukan. Sampai di mana di jalan dia teliti jalannya yang ke masjid tadi, tidak diketemukan kunci rumahnya tadi. Terpaksa orang kaya tadi dalam hatinya mengatakan, baru kenal wali sudah saya dicoba ini. Kunci saya hilang. Maka dia bikin kunci palsu. Mau tidak mau, karena rumahnya nggak bisa dibuka kalau nggak ada kuncinya. Maka dia bikin kunci, masuk rumahnya. Selang beberapa hari, karena dia saudagar, dia ini biasa pergi keluar kota bawa barang dagangannya. Maka dia bawa teman-temannya saudagar juga. Ayo kita berdagang. Suatu kota ini ada keramaian, kita datang sana, kita berjualan. Maka berangkat saudagar tadi. Subhanallah, di tengah perjalanan dia melihat lembah.
Dia berhenti. Loh, ini lembah yang kemarin saya pas sholat Jumat masuk dalam jubahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia berhenti, dia biarkan temannya untuk jalan, dia langsung masuk ke lembah tadi. Dilihat sesuai dengan waktu dia BAB, ada sungainya. Subhanallah, dia melihat sungai, mau berdiri, ada dahan itu, kuncinya tercentel di dahan tadi, Pak. Karena cepet-cepetan tadi dia lupa, kuncinya tercentel. Maka diketemukan kuncinya, langsung dia balik menghadap kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, membaiat dia jadi muridnya, radhiyallahu an. Inilah suatu bukti bahwa Allah memberikan suatu kewalian kepada seseorang yang tidak gampang dilakukan dengan biasa-biasa saja. Mujahadahnya biasa, ibadahnya biasa. Pengajian datang kalau pas gak hujan. Kalau gerintik-rintik ke Cilongok ini dia males. Jangan-jangan hujannya deras gak bisa pulang, masuk angin, pusing kepala ya. Tetapi Allah menguji kepada seseorang hamba apabila dia dekat dengan Allah, lebih mengutamakan Allah, maka Allah akan berikan keistimewaannya. Sesuai dengan magalah Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ibadun kiramun, hamba-hamba yang mulia ini asarallahu rabbahum fa'azarahum wahtasahum biwilayah. Orang-orang yang mendahulukan Allah pasti akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengistimewakan Allah, maka dia akan diistimewakan Allah. Wahtasahum biwilayah, diberikan kekhususan menjadi wali-walinya Allah. Lebih dia ini ngaji daripada nonton bola. Di siang hari orang sibuk makan, dia puasa. Di malam hari orang nyenyak tidur, dia ibadah tahajud kepada Allah, baca Quran sampai subuh. Maka ini keistimewaan dan akan diberikan wilayah kewalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mengistimewakan Allah, mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Amin ya rabbal. Yang terakhir, puncak daripada ujian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini yang dibawakan oleh seorang ulama besar namanya Syekh Saleh Al-Fauzani. Dia memberikan cerita, pernah suatu saat di siang hari, ini ujian yang paling berat. Di siang hari Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah pakai sandal atau sepatu, apalagi sepatu nggak pernah. Dia jalan kaki. Waktu itu musim panas. Musim panas. Subhanallah, di dalam safarnya, dalam perjalanannya, itu awan tahu-tahu menutup matahari. Seakan-akan awan tadi menepis daripada panasnya matahari agar tidak kena kepala atau badan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menengadahkan kepala, melihat, oh, ini mendung tapi kok di sana panas. Tahu-tahu nada munadin, suara dari atas langit mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Ya Abdul Qadir, saya Tuhanmu. Hah? Antallah, katanya Abdul Qadir. La ilaha illahu, yang tidak boleh disembah selain engkau. Suara tadi berulang kali mengatakan, ana rabbuk, saya Tuhanmu wahai Abdul Qadir. Maka didiamkan oleh Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Maka ada suara lagi. Ya Abdul Qadir, wa qad halaltu laka ma haramtu ilaika ya Abdul Qadir.
Wahai Abdul Qadir, yang katanya Tuhan tadi, telah aku halalkan apa-apa yang diharamkan kepada Allah kepadamu. Istilah lain, Syekh Abdul Qadir Jailani boleh memakan barang haram, boleh minuman khamar, boleh mabuk, boleh berzina. Maka Syekh Abdul Qadir mendengar suara tadi, wahai pembohong, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aduh Allah, musuhnya Allah, anta syaitan, engkau syaitan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani tetap berjalan. Setelah bilang begitu, awan tadi terpecah, hilang. Maka setan datang lagi, ya Abdul Qadir, kenapa kamu tahu saya ini setan? Ya minni, engkau telah selamat daripada aku. Padahal kata setan tadi, saya sudah menjerumuskan seperti kamu, wali yang dikatakan wali ini, 70 wali terjerumus dalam godaanku. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, fa innahu min ba'di Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahlilan wa la tahrimna. Sesungguhnya aku berpegang teguh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang hak mengatakan ini halal sekarang atau sekarang mengatakan hak ini haram kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah setan yang nyata. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani terlepas daripada godaan setan. Dan yang paling tragis, ketika dia perjalanan tengah malam, dia mau masuk ke zawiyah suatu gurunya. Tetapi karena malam ditutup zawiyah tadi. Waktu itu musim dingin, hadirin. Musim dingin. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani karena tawadhu, dia takut membangunkan gurunya, dia tidak berani mengetuk pintu guru tadi. Ini gurunya Syekh Hamad Ad-Dabbab. Ini seorang wali besar waktu itu yang juga pernah membimbing Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia tunggu, dia duduk di situ. Sebentar dia duduk karena lelah, dia tertidur, hadirin. Dalam tidurnya, mohon maaf, dia mimpi basah. Keluar air mani dari farjinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka setelah kaget, langsung Syekh Abdul Qadir Jailani mandi. Setelah mandi, dia balik ke tempat duduknya, dia duduk lagi. Subhanallah, dia tertidur, dia mimpi seperti mimpi tadi, keluar air maninya. Ini berulang-ulang sampai 17 kali. Padahal ini musim dingin. Maka ketika gurunya mengetahui ini, dia mengatakan, engkau adalah wali di atas wali. Antum sultan aulia. Engkau yang berpegang teguh dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau engkau ini dijuluki sultan aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau diceritakan, hadirin, keramat atau ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kita pulang ini bisa ditahan polisi. Tadi sudah diperingati sama polisi supaya jaga jarak. Cuman jarak kita ini tidak ada jaraknya ini. Saya mendengar tadi pesan polisi tadi bagus. Cuman dalam hati saya ada pertentangan. Mohon maaf. Ada Pak Dandim ini ya? Ada kepolisian. Saya ingat ketika salah satu aulia Allah, Syekh Ahmad Al-Badawi ini meninggal dunia. Satu orang ingin ziarah kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. Dia naik taksi. Maka dia masuk dalam mobil taksi tadi. Ceritanya masih baru ini. Maka orang taksi tadi, orang yang tadi mau ziarah tadi,
mengatakan kepada supir taksi, tolong agak cepat sedikit, karena saya mau ziarah ke Sayyid Ahmad Al-Badawi, karena saya punya hajat. Maka mungkin supir tadi ini, kalau sekarang kita kenal Wahabiyin ya, orang-orang Wahabi yang mengatakan engkau ini melakukan kesyirikan. Kenapa percaya kuburan? Kamu kalau punya hajat langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu datang ke kuburannya wali, ke kuburannya fulan, ke kuburan orang soleh. Tidak berlaku. Ente minta langsung sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan kabulkan. Wah, repot ini. Tapi orang yang tadi berziarah tidak menjawab. Ya sudah, saya yakin begitu. Teruskan aja. Subhanallah, orang tadi sampai dan sopir tadi jadi pulang. Sesampai di rumahnya, dia diberikan makan oleh istrinya. Makan kalau di sana itu samak ikan apa yang berduri itu. Dia makan, subhanallah durinya nyantol di lehernya tadi. Yang sopir mengatakan tadi, gak perlu kamu percaya dengan wali-wali. Ini syirik, kufur kamu. Maka dia cantol ini durinya. Cantol. Maka dia ke dokter. Berapa kali ke dokter tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia menyerah. Ini saya harus datang ke orang pinter ini. Katakanlah Tobib. Tobib lain sama Habib ya. Tobib, ahli pengobatan. Selain dokter. Maka Tobib ini Tobibnya didatangi setengah-setengah wali Pak. Banyak kan Tobib setengah wali ini sekarang ya. Merangkap wali. Tapi kita doakan mudah-mudahan jadi wali ya. Kamu sakit apa ini? Kata dia, saya udah ke dokter berapa kali, tetapi duri ini gak bisa hilang-hilang. Lalu Tobib tadi mengatakan, mohon maaf, selama ini sebelum ini kamu kenapa ini? Apa yang kamu lakukan? Kata dia, saya gak melakukan apa-apa. Gak, coba diingat, mungkin omongan kamu atau bagaimana atau tindakan kamu. Maka dia nyantol, oh iya. Dia menceritakan, suatu saat saya mengantarkan orang mau ziarah ke Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu an. Maka Taufik menyatakan, kamu ngomong apa? Saya bilang, saya tidak percaya dengan wali. Untuk apa kamu percaya dengan wali? Ini minta langsung sama Allah. Tidak ada keramat, tidak ada wali. Semua ini syirik. Maka Taufik tadi mengatakan, wah, kalau sudah begini ini urusannya wali. Saya nggak bisa ngobati kamu. Kalau urusan sama wali, ya ketemu wali. Dijawab begitu sama Tobib. Terus bagaimana? Ya kamu datang ke kuburannya minta maaf. Mudah-mudahan dengan wasilah Sayyid Ahmad Al-Badawi, penyakit kamu bisa terobati dan hilang di dalam tenggorokanmu duri tadi. Maka mau gak mau menyerah hadirin. Iyalah sudahlah, mau sirik-sirik, pokoknya saya sembuh. Berangkat dia menuju kuburan seorang wali Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu an. Lalu dia enggak ngomong apa-apa, enggak pakai zikir, enggak apa-apa, langsung duduk di kuburannya. Ya Sayyid Ahmad Al-Badawi, dia bicara begitu. Maafkan saya, kemarin saya lancang berbicara kepada kamu. Maafkan saya, kekeliruan saya. Bilang begitu saja, langsung balik. Penyakitnya masih ada. Pulang, malamnya tidur. Tidur, dia diimpikan bertemu Sayyid Ahmad Al-Badawi. Wahai fulan, kamu itu kok ngurusi kuburan saya? Kok ngurusi hall segala, ngurusi segala macam syirik? Ya, kamu tahu enggak? Ikan di laut yang kecil itu tidak dimakan ikan yang besar. Saya yang mencegah ini. Ikan kecil ini bisa hidup, bisa selamanya hidup sampai besar, tidak dimakan ikan besar, saya yang menghalingnya. Maka Allah memberikan kehidupannya. Maka terperanjat orang tadi, ternyata durinya sudah hilang hadirin. Maka jangan macam-macam dengan wali hadirin, ya. Jangan Anda bersuudzon, berprasangka buruk kepada wali-wali. Paling gampang itu husnudzonnya kepada wali yang di kuburan karena sudah meninggal. Tapi yang husnudzon kepada yang orang-orang solihin yang di belakang kita ini sulit hadirin. Karena masih hidup, kita mandang bukan kebaikannya,
malah kesalahannya, keburukannya, kekurangannya. Ini jangan sampai kita lakukan.